Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa setia Asadia Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memperlihatkan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Itulah kalimat thayyibah yang senantiasa patut kita ucapkan sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat pemberiannya kepada kita semua. Baik itu nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman yang masih setia bersemayam di dalam hati sanubari kita. Mudah-mudahan dengan iman yang kuat yang membimbing kita meraih hidup bahagia di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Pemirsa setia Asadia Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengikut setia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita tak henti-hentinya menyampaikan ucapan salawat sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengantarkan kita menjadi penghuni surga bersamanya. Nabi pernah bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku, maka sungguh aku akan bersamanya di dalam surga. Mudah-mudahan kita semua serta segenap keluarga kita menjadi pengikut setia baginda Rasul dan mendapatkan jaminan hidup indah di dunia dan di akhirat. Pemirsa setia Asadia Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini adalah tentang pendidikan anak. Anak adalah investasi dunia dan akhirat. Orang tua akan sangat bangga berkedudukan terhormat apabila berhasil melahirkan anak-anak yang berkualitas. Anak-anak yang jasmani, rohaninya sehat, kuat, berprestasi, terbentuk menjadi anak yang soleh-soleha, bahkan qurrata a'yun, penyejuk mata, kebanggaan keluarga, nusa bangsa dan agama. Akan tetapi sebaliknya, tidak semua anak bisa menjadi generasi-generasi harapan nusa bangsa dan agama. Tidak semua anak bisa menjadi soleh-soleha. Tidak semua anak bisa menjadi generasi qurrata a'yun, penyejuk mata. Tetapi terkadang
Ada anak yang justru menjadi fitnah bagi orang tuanya, fitnah bagi keluarganya, fitnah bagi masyarakat nusa dan bangsanya. Bahkan yang lebih parah lagi, ada anak yang menjadi aduwwul lakum, musuh bagi semuanya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min dzalik. Karena itu, selaku pendidik, apakah kita orang tua, ataukah kita seorang guru, atau kita tokoh masyarakat, sedapat mungkin mampu mendidik anak-anak kita ini dengan baik agar menjadi generasi harapan. Harapan bagi semua, harapan bagi keluarganya, harapan bagi masyarakat tempat tinggalnya, harapan bagi nusa bangsa dan agamanya. Yang paling pertama yang harus kita ketahui sebagai seorang pendidik, baik kita orang tua, guru maupun tokoh masyarakat, bahwa semua anak yang di lubuk hatinya yang paling dalam selalu terbersih satu kalimat 3 kata. Apa itu? Apakah ayahku mencintaiku? Apakah ibuku mencintaiku? Apakah guruku mencintaiku? Maka sebagai pendidik, orang tua, ibu, ayah, guru harus mampu menjawab pertanyaan itu. Harus mampu menjawab pertanyaan itu. Dan ternyata jawaban yang dinanti oleh anak tidak cukup dengan kata-kata. Ketika anak mempertanyakan itu secara sarih atau tidak sarih, hanya terbersih dalam hatinya, kita harus mampu menjawab, tidak cukup dengan kata-kata. Karena kalau dengan kata-kata cukup kita mengatakan, Umi sayang kamu nak, ayah cinta kamu loh nak. Tapi tidak cukup dengan itu. Karena itu mendidik anak harus menghadirkan multi ilmu, multidisiplin ilmu. Ilmu agama, oke. Ekonomi harus hadir menopang segala fasilitas media yang dibutuhkan oleh anak. Tapi yang lebih penting dari itu, kita harus mengetahui kondisi psikologis anak. Sentuhlah anak melalui keinginan yang paling dalam, melalui keinginan jiwanya, hatinya. Saya merumuskan 4 kata kunci mendidik anak agar supaya anak-anak kita ini bisa menjadi anak yang penurut, anak yang berprestasi, anak yang bisa menjadi harapan kebanggaan orang tua. Singkat, KTSP. KTSP kalau di sekolah itu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tapi di sini bukan itu yang dimaksud. KTSP hanya untuk memudahkan kita mengingatnya. K, kata-kata. T, tatapan. S, sentuhan. P, pelukan. KTSP, kata-kata, tatapan, sentuhan, dan pelukan. Kata-kata. Kata-kata ini bisa memberikan efek pengaruh yang luar biasa pada anak. Kalau selalu kita ucapkan kata-kata positif, maka anak itu akan tumbuh menjelma menjadi pribadi yang selalu berpikir positif, berperasaan positif, dan bertingkah laku positif. Sudah banyak penelitian yang membuktikan tentang ini. Betapa kata-kata itu betul-betul bisa berpengaruh dalam kehidupan anak kita. Kata-kata bisa berupa nasihat, bisa berupa motivasi, bisa juga berupa pujian. Karena itu, nasihatilah anak. Sampaikan kepada anak, Umi mencintaimu nak, ayah mencintaimu nak. Karena itu cintai ayah dengan memperbaiki sikapmu, agar supaya kita bisa mendapat ridho Allah bersama kita di dalam surga. Dengan kata-kata, dengan nasihat. Nasihat juga tidak cukup. Harus diberi penekanan berupa motivasi, penguatan dari nasihat itu berupa motivasi, kata-kata motivasi. Ya bagus nak, sedikit lagi. Oh anakku saya yakin bisa, kamu bisa. Iya. Ketika anak kita malah bangun sholat subuh, kita kasih motivasi. Ayo nak, ayo. Tinggalkan tidur, sebentar lanjut lagi. Kita sholat berjamaah pahalanya tinggi loh nak. Ayo, ayo, ayo. Semua sudah bangun, tinggal kamu nak. Belum, kasih motivasi. Jangan marah-marah terus. Iya, motivasi. Nasihat, motivasi.
dan pujian. Kalau anak sudah melaksanakan apa yang kita mau, pujilah dia. Bagus, luar biasa, hebat anakku. Anak kebanggaanku. Calon penerusku. Calon profesorku. Oh, ini ilmuwan hebat. Pokoknya puji. Iya. Ini nanti ulama hebat. Rajin sholat subuhnya, rajin mengajinya. Puji. Itu melalui kata-kata. Kekuatan kata-kata ini luar biasa. Coba kita amalkan, coba kita buktikan. Nah, yang kedua tatapan. Bapak Ibu pemirsa setia SAD Channel. Ketika kita berbicara dengan anak, berkata-kata dengan anak, menasehati anak, memberi motivasi anak, memuji anak, perhatikan tatapan mata kita. Karena mata tidak pernah berbohong. Kalau kita marah, tergambar dalam mata kita. Kalau kita senang, bahagia, sedih, tergambar dalam mata kita. Maka tatap mata anak kita. Jangan lain dikerja, lain dilihat. Itu pesannya tidak sampai, kata-katanya tidak sampai. Bahkan, kalaupun kita sebagai seorang ibu sibuk memasak di dapur, tiba-tiba anak kita datang mengajak kita berbicara, ia balik kanan, hadap kepada anaknya. Kalau perlu matikan kompornya supaya masakannya tidak gosip. Lihat anak, tatap anak. Anak dalam keadaan apa? Kalau dia ketakutan, beri dia suntikan kekuatan agar supaya anak kita merasa tidak takut lagi. Kalau sedih, obati anak kita agar supaya dia kembali senang lagi. Tatap matanya, matanya tidak bisa berbohong. Kita bisa membaca perasaannya, membaca kondisi psikologis anak melalui tatapannya. Tatap anaknya kalau mau berbicara. Yang ketiga adalah sentuhan. Sentuh anaknya, usap kepalanya, usap dadanya, usap punggungnya. Kalau dalam bahasa Bugis, capu campak ki anakta. Semakin sering disentuh anak kita, semakin lembut hatinya. Tapi ingat, sentuhan itu juga bisa langsung tembus ke hati. Kalau sentuhan kita kasar, yang muncul adalah anak merasa tidak dicintai, anak merasa tidak dihargai, anak merasa tidak diingini. Karena itu sentuhlah anak kita dari hati yang paling tulus, hati yang paling penuh cinta dan penuh kasih, agar pesannya itu mengalir melalui tangan kita yang menyentuhnya. Pesannya bahwa ibu mencintaimu, ayah mencintaimu, menyayangimu, dan selalu ingin membahagiakanmu. Yang terakhir, tidak cukup cuma disentuh, tapi ternyata pelukan. Peluklah anak kita erat selagi dia masih kecil. Karena ada suatu hari nanti engkau mau memeluknya, tetapi dia sudah malu. Bahkan kita merasa risih karena anak kita sudah dewasa. Jadi mumpung masih kecil, perbanyaklah dia menyentuhnya, perbanyaklah kita memeluknya, agar supaya anak kita merasa disayangi, anak kita merasa dicintai. Apa efeknya? Kalau anak merasa disayangi, anak merasa dicintai, anak itu akan menjadi patuh, anak itu akan takut melanggar aturan Allah, anak itu akan takut mengecewakan orang tuanya, dan akan selalu peduli akan lingkungan sekitarnya, akan selalu tampil menjadi anak yang berprestasi, anak yang jujur, anak yang bahagia, dan dengannya akan menjadi anak-anak generasi harapan nusa bangsa dan agama, menjadi anak yang saleh-saleha, dan menjadi anak yang qurrata a'yun. Demikian, dalam pertemuan berikutnya, mudah-mudahan ada kesempatan, kita akan membahas tentang bagaimana cara meyakinkan anak bahwa kita benar-benar mencintainya melalui apa yang saya istilahkan dengan mengisi tangki cinta anak. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.